Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Laila Jamila Tunisa dengan NPM 25106310 bersama rekan saya Parera Endri Pratama dengan NPM 251063105047. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah Statistika Deskriptif dan Visualisasi Data yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Pada proyek ini, kami menggunakan software RStudio untuk melakukan analisis statistik dan visualisasi data menggunakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu data berat bersih ekspor bulanan hasil pertanian menurut komoditas tahun 2025 dengan satuan ribu ton. Sebelum masuk ke proses analisis pada RStudio, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan dataset yang digunakan. Nah, dataset ini berisi data ekspor hasil pertanian di Indonesia berdasarkan jenis komoditas dan periode waktu bulanan selama tahun 2025. Data ditampilkan dalam bentuk tabel Excel yang terdiri dari beberapa variabel dan nilai numerik. Pada bagian baris, terdapat berbagai jenis komoditas hasil pertanian seperti sayur-sayuran, tembakau, jagung, kopi, tanaman obat, dan rempah-rempah, lada hitam, serta berbagai komoditas pertanian lainnya. Sedangkan pada bagian kolom, terdapat variabel waktu berupa bulan, mulai dari Januari hingga Desember, serta kolom tambahan berupa total tahunan. Jadi, setiap komoditas memiliki data jumlah ekspor pada masing-masing bulan selama 1 tahun. Variabel yang digunakan pada analisis ini meliputi yang pertama variabel komoditas pertanian, yang kedua variabel waktu atau bulan, yang ketiga serta variabel jumlah ekspor dalam satuan ribu ton. Melalui data tersebut, kami dapat melakukan berbagai analisis statistik seperti mencari rata-rata, median, varians, standar deviasi, korelasi, hingga regresi linear. Selain itu, data juga divisualisasikan ke dalam beberapa bentuk grafik seperti histogram, box plot, bar chart, line chart, dan scatter plot untuk mempermudah interpretasi data. Data ini dipilih karena memiliki banyak variabel numerik dan cocok digunakan untuk analisis statistika deskriptif maupun visualisasi data menggunakan RStudio. Baik, selanjutnya kami akan mulai masuk ke tahap import data dan proses pengolahan data pada RStudio. Oke, baik teman-teman. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan toolsnya dulu. Yang ini. Nah, di sini kita menginstal dan memanggil 3 library utama, yaitu readxl untuk membaca file Excel, ggplot2 untuk membuat berbagai grafik, dan dplyr untuk manipulasi data. Nah, lalu selanjutnya kita ke import data. Nah, kita import data yang mau kita ambil. Caranya itu kita klik import dataset, lalu ke from Excel, lalu kita klik browse dan cari data yang mana yang mau diimport. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah muncul. Di sini ada satuannya itu karakter ya, teman-teman. Nah, boleh kita ubah yang karakter ini menjadi numerik semua.
Nah, setelah diganti ke numerik semua, di sini ada kode preview. Ini kita salin semuanya. Lalu setelah itu, kita klik import. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu, yang salinan tadi, itu kita salin teksnya di sini. Tinggal disalin deh. Nah, lalu setelah itu, di sini kita juga langsung mengunci tipe datanya. Dua kolom pertama sebagai teks, dan kolom sisanya sebagai angka atau numerik, agar tidak error saat dihitung. Nah, lalu selanjutnya kita ke data exploration. Nah, yang ini. Sebelum dianalisis lebih dalam, kita lakukan eksplorasi data awal terlebih dahulu. Nah, fungsi names ini untuk melihat nama-nama kolomnya, lalu untuk str itu buat cek struktur datanya, head untuk mengintip beberapa baris data teratas, dan summary untuk melihat ringkasan singkat dari data yang kita punya. Selanjutnya kita ke statistik deskriptif. Ada mean, median, varians, dan simpangan baku atau standar deviasi. Di sini kita akan menghitung nilai pusat dan penyebaran data untuk kolom ketiga. Kita mencari nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, serta melihat variansi data menggunakan rumus varians dan standar deviasi. Nah, perintah na.rm sama dengan true ini digunakan untuk mengabaikan jika ada data yang kosong. Kita terlebih dahulu run ya teman-teman. Nah, ini untuk nilai mean. Nilai meannya itu sama dengan 93,40667. Lalu mediannya itu 4,4. Variansnya itu 44.088,4. Lalu standar deviasinya itu 209,9724. Nah, sekarang kita pergi ke analisis hubungan dan regresi. Nah, yang ini. Di kode ini, kita menganalisis hubungan antara dua variabel, kolom 3 dan kolom 4. Kita hitung area hubungan dengan kovariansi dan kekuatan hubungannya dengan korelasi. Setelah itu, kita buat model regresi linear menggunakan fungsi IM untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu, kita tampilkan hasilnya lewat summary atau model. Kita klik run. Nah, seperti ini hubungannya. Baik, di sini saya menguji hubungan antara volume ekspor hasil pertanian bulan Januari, kolom ketiga sebagai variabel X, terhadap volume ekspor bulan Februari, kolom 4 sebagai variabel Y, untuk seluruh komoditas yang ada. Nah, dari hasil run data, di sini ada 3 poin yang didapat. Yang pertama, itu hubungan positif atau searah. Nilai koefisiennya sebesar 0,959. Yang ini. Nah, artinya komoditas yang nilai ekspornya tinggi di bulan Januari cenderung akan tetap tinggi di bulan Februari. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, itu pengaruhnya sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value yang sangat kecil, di bawah 0,05. Yang ini. Ditandai dengan 3 tanda bintang. Nah, artinya volume ekspor bulan Januari memang berpengaruh nyata dalam menentukan volume ekspor bulan Februari. Nah, lalu yang ketiga, modelnya itu sangat akurat. Nilai R-squared mencapai 99,94%. Yang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa variasi atau pola ekspor di bulan Februari hampir seluruhnya, yaitu sebesar 99,94%, bisa diprediksi dan dijelaskan oleh pola ekspor dari bulan Januari. Nah, lalu selanjutnya, setelah kita analisis hubungan dan regresi, kita lanjut ke grafik histogram. Nah, sekarang kita masuk ke bagian visualisasi menggunakan ggplot 2. Nah, grafik pertama yang kita buat adalah histogram. Fungsi geom histogram ini gunanya untuk melihat sebaran atau distribusi frekuensi dari data nilai ekspor kita.
dimana warnanya kita buat biru muda biar lebih rapi seperti ini. Nah, variabelnya itu nilai X-nya itu nilai ekspor dan Y-nya itu frekuensi. Lalu judulnya itu histogram data ekspor. Setelah di-run, nah itu seperti itu gambarnya teman-teman. Nah, teman-teman, di grafik pertama kita bisa lihat histogram data ekspor. Di sini sumbu X-nya menunjukkan nilai berat bersih ekspor. Sedangkan sumbu Y-nya menunjukkan frekuensi atau jumlah data pada kelompok tertentu. Kalau dilihat dari bentuk grafiknya, datanya cenderung numpuk di sebelah kiri, dekat dengan angka 0. Artinya, kebanyakan komoditas punya nilai ekspor yang relatif lebih kecil. Tapi ada beberapa data yang nilainya jauh lebih tinggi sampai membuat grafiknya punya ekor panjang ke sebelah kanan. Nah, pola seperti ini biasanya disebut skewness positif atau distribusi miring ke sebelah kanan. Dari sini kita bisa lihat kalau volume ekspor pertanian belum tersebar secara merata karena masih ada beberapa komoditas tertentu yang jauh lebih dominan dibanding komoditas lainnya. Nah, lalu selanjutnya kita pergi ke box plot. Grafik kedua adalah box plot menggunakan geom box plot. Fungsi grafik bervolume orange ini adalah untuk mendeteksi secara cepat apakah di dalam data ekspor ini terdapat nilai ekstrim atau outlier, sekaligus melihat rentang kuartil datanya. Kita run. Nah, seperti ini. Grafik ini dipakai untuk melihat persebaran data dan mendeteksi apakah ada data yang terlalu jauh dari pola umum atau biasa disebut outlier. Yang menarik di sini, bagian kotaknya terlihat cukup kecil dan dekat bawah. Ini menunjukkan kalau sebagian besar data terkumpul di nilai yang rendah. Tapi ada beberapa titik yang posisinya jauh di atas garis atas box plot. Titik-titik itu disebut outlier atau pencilan. Artinya ada beberapa komoditas yang nilai ekspornya jauh lebih besar dibandingkan mayoritas komoditas lainnya. Jadi, secara sederhananya, distribusi datanya memang tidak merata. Ini. Lalu selanjutnya kita ke multicolor bar chart atau ini tuh grafik batang. Nah, di sini kodenya kita modifikasi dengan menambahkan fill berdasarkan kategori. Sehingga setiap batang punya warna yang berbeda-beda atau jadinya tuh colorful. Nah, grafik ini kita balik horizontal menggunakan color flip agar perbandingan nilai ekspor antar kategori bervolume tebal ini lebih mudah dibaca. Kita run. Nah, seperti ini dia gambarnya. Ada bar chart komoditas ekspor. Di grafik batang ini kita bisa langsung membandingkan volume ekspor antara komoditas karena bentuknya horizontal. Nama komoditas juga jadi lebih gampang untuk dibaca. Kalau dilihat dari batang yang paling panjang menunjukkan kategori dengan volume ekspor terbesar. Sementara beberapa komoditas lain punya batang yang jauh lebih pendek. Dari visual ini kelihatan kalau kontribusi ekspor antara komoditas cukup timpang. Ada komoditas yang mendominasi, sementara yang lain kontribusinya masih relatif kecil. Gambarnya. Lalu selanjutnya kita ke grafik line chart.
Kemudian kita membuat line chart dasar menggunakan geom line. Warna biru dan kemudian geom point yang berwarna merah. Grafik garis ini berfungsi untuk melihat pergerakan atau naik turunnya nilai ekspor dari waktu ke waktu berdasarkan urutan bulannya. Kita run. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya ada trend chart. Trend chart ini sama kayak line chart juga. Jadi ini tuh versi yang lebih bervariasinya. Jadi trend chart ini memiliki modifikasi yang lebih tebal dan menggunakan palet warna Toscaping yang minimalis. Tujuannya sama, yaitu mempertegas arah tren perkembangan ekspor pertanian bulanan agar terlihat lebih menarik. Ketika di run, hasilnya seperti ini. Sama ya teman-teman, sama kayak yang line chart tadi. Ada line chart atau grafik trend. Nah, kalau grafik garis biasanya dipakai untuk melihat pola perubahan atau tren data. Di grafik ini, garisnya naik turun cukup tajam. Ada beberapa titik yang melonjak tinggi, lalu turun drastis lagi. Nah, ini menunjukkan kalau volume ekspor antara komoditas tidak stabil dan perbedaannya cukup jauh. Nah, pola ini juga memperkuat hasil grafik sebelumnya, yaitu adanya ketimpangan volume ekspor antara jenis komoditasnya tadi. Lalu selanjutnya kita pergi ke scatter plot dan regresi. Nah, ini adalah scatter plot yang digabungkan dengan garis regresi. Kita run terlebih dahulu. Nah, titik-titik ungu dibuat sedikit transparan agar tumpukan data di pojok kiri bawah tetap kelihatan rapi. Yang ini ya teman-teman. Lalu, fungsi geom smooth. Yang ini. Dengan metode sama dengan LM dan SE sama dengan true akan menggambarkan garis tren linear berwarna biru muda lengkap dengan area bayangan abu-abu sebagai batas error statistiknya. Yang ini. Nah, grafik ini dipakai untuk membuat dan melihat hubungan antar variabel. Titik-titik pada grafik menunjukkan persebaran data, sedangkan garis regresi dipakai untuk melihat arah hubungannya, karena garisnya cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas, berarti ada hubungan positif. Jadi, ketika nilai variabel X meningkat, variabel Y-nya juga cenderung ikut meningkat. Walaupun begitu, kita juga perlu untuk melihat seberapa rapat titik-titiknya, karena itu memengaruhi seberapa kuat hubungan tersebut. Baik, yang selanjutnya di sini ada visualisasi density plot menggunakan package ggplot 2. Baris yang ini itu digunakan untuk membentuk kerangka grafik. Data yang digunakan adalah dataset yang telah diimpor sebelumnya. Sedangkan sumbu X diisi oleh kolom ketiga pada dataset yang berisi nilai ekspor. Yang selanjutnya ada geom underscore density kurung buka. Nah, ini digunakan untuk membuat kurva kepadatan atau density plot. Grafik ini berfungsi untuk melihat pola distribusi data secara lebih halus dibandingkan histogram. Nah, pada bagian fill sky blue digunakan untuk memberikan warna biru muda pada area grafik sehingga tampilannya lebih menarik. Lalu ada color dark blue digunakan untuk memberikan warna pada garis tepi kurva agar membentuk distribusi data terlihat lebih jelas. Lalu yang alpha sama dengan 0,7 ini digunakan untuk mengatur tingkat transparansi warna. Jadi semakin kecil nilainya, maka warna akan semakin transparan.
Lalu pada bagian line width sama dengan 1,2 itu digunakan untuk mengatur ketebalan garis kurva sehingga grafik lebih mudah dilihat. Lalu berikutnya ada labels, itu digunakan untuk memberikan informasi pada grafik berupa judul, subjudul, serta label sumbu. Nah, title itu diisi distribusi volume ekspor pertanian. Lalu untuk subtitle itu diisi visualisasi kepadatan data. Untuk memberikan keterangan tambahan mengenai tujuan visualisasi. Lalu selanjutnya untuk label sumbu X. Label sumbu X ini karena menunjukkan besarnya volume ekspor. Lalu label sumbu Y diberikan nama kepadatan atau density karena menunjukkan tingkat konsentrasi data pada setiap rentang hasil. Nah, selanjutnya T minimal itu digunakan untuk memberikan tampilan grafik yang lebih sederhana, bersih, dan mudah dibaca. Lalu yang terakhir, ada ini. Itu digunakan untuk mengatur tampilan judul grafik, yaitu dengan membuat judul menjadi lebih tebal atau bold dan memperbesar ukuran huruf menjadi 14, sehingga lebih menonjol dibandingkan elemen lainnya. Ketika sudah di-run, seperti ini ya teman-teman grafiknya. Ditampilkan density plot atau grafik kepadatan data. Grafik ini digunakan untuk melihat persebaran dan konsentrasi data ekspor pertanian berdasarkan nilai ekspornya. Pada sumbu X ditampilkan nilai ekspor, sedangkan sumbu Y menunjukkan tingkat kepadatan atau density dari data tersebut. Jadi, semakin tinggi kurva pada suatu titik, maka semakin banyak juga data yang terkonsentrasi pada rentang nilai tersebut. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa sebagian besar data ekspor berada pada nilai yang relatif rendah atau mendekati nilai 0. Nah, hal ini dapat dilihat dari kurva yang paling tinggi berada di bagian kiri grafik. Sedangkan pada nilai ekspor yang lebih besar, jumlah data cenderung lebih sedikit sehingga kurva menjadi lebih rendah. Selain itu, terdapat beberapa lonjakan kecil pada bagian tengah dan kanan grafik yang menunjukkan adanya beberapa komoditas dengan nilai ekspor yang cukup tinggi dibandingkan data lainnya. Jadi, secara keseluruhannya, density plot ini membantu untuk memperlihatkan pola distribusi data ekspor pertanian secara halus dan visual dibandingkan dengan histogram. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan RStudio, dapat disimpulkan bahwa data berat bersih ekspor bulanan hasil pertanian menurut komoditas tahun 2025 berhasil dianalisis melalui berbagai metode statistik dan visualisasi data. Pengelolaan data diawali dengan proses impor dan eksplorasi data untuk melihat struktur, tipe data, serta variabel yang digunakan pada dataset. Setelah itu, dilakukan analisis statistik deskriptif seperti mean, median, varians, dan standar deviasi untuk mengetahui gambaran umum dan penyebaran data ekspornya. Selanjutnya, dilakukan analisis hubungan antara variabel menggunakan konvariansi, korelasi, dan regresi linear untuk melihat keterkaitan antara data numerik serta kecenderungan hubungan antar variabel. Selain itu, analisis statistik data juga divisualisasikan dalam beberapa bentuk grafik, yaitu histogram, box plot, bar chart, line chart, status plot, trend chart, dan density plot. Jadi, setiap grafik memberikan informasi visual yang berbeda, seperti distribusi data, perbandingan nilai, pola perubahan data, hingga hubungan antar variabel. Jadi, secara keseluruhannya, penggunaan RStudio membantu proses analisis data menjadi lebih sistematis,
efisien, dan mudah untuk dipahami melalui visualisasi yang informatif dan menarik. Melalui proyek ini, kami jadi dapat memahami penerapan statistik, deskriptif, dan visualisasi data pada data nyata yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sekian pemaparan video proyek hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.